Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Holili di GS Channel atau GET Sehat ya teman-teman ya. Oh ya, di video kali ini saya akan membagikan ya teman-teman ke kalian semua pengalaman saya ketika saya sakit asam lambung, yaitu aktivitas saya teman-teman setiap harinya apa gitu ya. Nah, waktu itu teman-teman, di setiap pagi hari gitu lakukan hal ini ya, agar lambung kalian itu normal kembali. Aduh, bentar teman-teman, anginnya kenceng, mau di dalam ruangan saya takut ganggu orang teman-teman, soalnya saya kan ngekos teman-teman, pindah ya teman-teman, tempat tinggalnya pindah. Nah, oke. Nah, lakukan 4 hal yang kalian harus lakukan di setiap pagi hari, dan insya Allah itu akan membantu asam lambung kalian agar tidak selalu kambuh-kambuhan ya teman-teman ya. Coba aja cara-cara saya ini teman-teman ya, yaitu 4 hal yang harus kalian lakukan ketika kalian bangun pagi teman-teman. Di saat kalian bangun pagi, kerjakan 4 hal. Apa saja itu? Yang pertama teman-teman, oh ya, sebelum saya mulai, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman, agar video ini atau channel ini terbantu ya teman-teman, dan saya bisa semangat lagi bikin videonya teman-teman. Yang pertama teman-teman, ketika kalian bangun pagi, yaitu minum air hangat teman-teman. Bagaimana caranya? Kok langsung disuruh minum air hangat? Nah gini caranya. Yang pertama, airnya hangat kuku ya, hangat kuku. Nah, yang pertama, ketika kalian bangun, duduk dulu sebentar, kurang lebih 1 menit 2 menit ya, jangan langsung berdiri, soalnya posisi lambung kan berbaring awalnya. Ketika itu kalian disuruh bangun gini ya, disuruh bangun tegak gitu. Jadi duduk dulu, biarkan 1 menit 2 menit, diam dulu, tunggu, relax lah intinya ya, tunggu. Nah setelah itu kalian langsung ke dapur, bikin air panas. Setelah itu kalian taruh tuh, bikin 2 gelas ya, yang kalau misalkan gelasnya kalian kecil-kecil 250 ml lah minimal ya, kalian bikinnya itu minimal 250 ml. Nah itu air hangat kuku kalian minum teman-teman, tapi sebelum kalian minum, kalian kumur-kumur walaupun cuma sekali, gak usah sikat gigi, kumur-kumur. Tapi kan gini, misalkan ada yang tanya, loh kok gak sikat gigi, jorok? Sebelum tidur kalian kan udah sikat gigi kan. Nah jadi bangun tidur kalian kumur-kumur. Tujuan saya itu biar bakteri yang kuman dalam mulut mati menggunakan air teman-teman. Matinya tuh pakai air panasnya itu, walaupun nggak mati ya nggak apa-apa, kita kan nggak tahu itu kuman hidup apa matinya gitu. Nah setelah kalian bangun itu kan bikin air panas, habis kumur-kumur misalkan 250 ml atau 300 ml airnya, kalian minum separuh. Setelah separuh terminum, kalian kalau punya madu, minum madu teman-teman. Ketika separuh itu madu ya, ketika udah diminum dapat separuh, ini ya caranya, dapat separuh kalian minum. Misalkan gelasnya isi 300 ml nih, 150 udah diminum. Nah kalian itu habis itu minum madu teman-teman, 2 sendok makan, set. Habis itu kan ini mau ditelan nih, dorong lagi pakai sisa air yang panas tadi. Itu langkah pertama teman-teman. Aduh. Terus setelah itu langkah kedua teman-teman, yang perlu kalian kerjakan, mandi teman-teman. Setelah itu, setelah minum itu kalian mandi, cepat-cepat mandi. Mau pakai, kalau misalkan kalian baru sakit ya, kayak baru 1 minggu atau baru sakit 1 minggu 2 minggu pertama itu, kalian saya sarankan air hangat ya buat mandinya. Nah setelah itu, setelah mandi kalian
Misalkan ada yang tanya, kalau udah lebih dari 1 mingguan misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, pakai air normal teman-teman mandinya, tapi yang tidak terlalu dingin ya, normal aja dinginnya. Nah, mandi, setelah selesai mandi kalian, oh nanti kambuh misalkan gitu. Tidak teman-teman, tidak akan kambuh. Kenapa? Karena kan udah ada madu, ada air hangat tadi kan. Nah, berhubung kondisi itu dingin, habis mandi kan dingin biasanya, cepet lah ya, jangan terburu-buru sih, santai aja. Yang penting setelah selesai mandi kalian handuk. Setelah handukan langsung kalian makan. Langkah kedua yaitu makan teman-teman. Ketiga makan. Itu hal yang saya kerjakan. Ingat, yang pertama kan ada 4 hal nih. Yang pertama, kalian bangun tidur bikin air panas. Udah. Terus yang kedua, kalian minum tuh. Ya, minum tuh air hangat. Bangun tidur bikin air hangat. Kedua, mandi. Ketiga, makan. Nah, setelah mandi, handukan, keringkan badan kalian, pakai baju, pakai lengan panjang apa terserah kalian. Kalau kondisi kalian kedinginan banget ya, saya sarankan pakai lengan panjang lah, kaos panjang gitu, pakai celana panjang, nggak usah jaketan, nggak usah lebay ya, pakai baju biasa aja lah. Kalau misalkan pakai kaos boleh, silahkan pakai kaos, nggak apa-apa. Nah, itu langkah ketiga, makan ya, cepet makan tuh dah. Habis mandi kalian handukan baju, pakai baju, makan. Setelah itu, setelah makan teman-teman, yang keempat, kalian berjemur sambil meregangkan tubuh. Contohnya apa? Olahraga senam tuh 2, 3, 4, 5, 6 gitu, 7, 8 gitu ya. Itu langkah yang keempat. Itu langkah yang terakhir teman-teman, langkah saya teman-teman. Tapi jangan di skip dulu videonya. Ada penjelasannya teman-teman. Setelah makan kalian ya, itu kan berjemur nih paginya. Itu setiap hari saya lakukan dulu udah 2 tahun yang lalu ya. Nah, itu aku lakukan pada tahun 2021 tuh ya kejadiannya teman-teman. Nah, setelah kalian makan, duduk 10-15 menit, duduk, tunggu sampai diproses. Setelah semuanya selesai, 10 menit atau 15 menit kemudian kalian keluar teman-teman, cari cuaca yang panas. Pastikan kalau misalkan makannya jam 8 atau setengah 8, itu kan udaranya udah mulai terik, mataharinya ya udah terang kan. Kalau di daerah Bali itu terang teman-teman, di tempat saya itu udah terang. Nah, setelah itu kalian, aduh panas, aku panasan teman-teman. Nah, setelah itu kalian, setelah makan berjemur sambil senam. Ingat, sambil senam. Tapi tunggu teman-teman, tunggu setelah 10-15 menit setelah makan ya. Kalau sebelum itu jangan dulu, kasihan perutnya ya. Jangan langsung dibawa gerak gitu, tunggu dulu bentar. Nah, setelah itu mau kambuh kayak mau enggak, kayak intinya bawa berjemur di pagi hari. Biar apa? Biar kalian juga ketika asam lambung naik, kena sinar matahari, panasnya matahari, itu akan berkurang, akan turun efeknya. Maaf ya teman-teman ya, terpotong-potong nih, goyang nih bukan tangan saya nih, itu angin teman-teman, kencang banget anginnya. Nah, setelah itu kalian berjemur teman-teman. Aturan jemurnya begini, ada aturannya. Untuk yang masih 5 tahun sampai 10 tahun, jemurnya itu sebentar aja, 10 menit, 15 menit ya berjemurnya. Untuk yang masih kecil-kecil,
20 ke atas, 20 sampai 40 misalkan umurnya. Nah, itu disarankan setengah jam ya teman-teman ya. Minimal 20 menit lah. 20 menit sampai 30 menit. Itu berjemur ya teman-teman ya. Kenapa saya suruh kalian berjemur? Coba rasain sendiri. Yang sakit asam lambung rasain sendiri. Kalau nggak enak, komen di sini nih. Ya, komen. Omeli aku, nggak apa-apa. Itu hal pengalaman saya teman-teman dulu teman-teman, sampai hitam aku. Kenapa? Karena aku ketika kena sinar matahari itu senengnya minta ampun teman-teman. Nyaman badan saya itu, yang meriang tuh hilang rasanya gitu. Jadi akhirnya saya berani untuk berjemur gitu. Dulu, kalau sekarang janganlah panas. Kalau sekarang jangan ya panas ya, saya nggak mau. Itu teman-teman. Kalau yang misalkan udah umurnya lebih dari 40, 50, 60, itu berjemurnya 2 jam ya teman-teman ya. Berjemurnya 2 jam. Wih, kok lama kali ya? Misalkan ada yang bilang gitu. Kok lama banget untuk yang umurnya udah 50, 60, 70? Karena kulitnya udah berbeda teman-teman sama kita ini. Kulitnya mereka itu berbeda teman-teman. Lebih tebal ya. Jadi dia itu disarankan untuk kena matahari lebih lama gitu loh. Khususnya yang sakit asam lambung tapi ya, yang udah GERD gitu tuh, GERD ya. Itu saya sarankan itu 1 jam sampai 2 jam berjemurnya untuk umur-umur yang segitu ya yang nonton ini. Tapi kalau masih di bawah 40 kalian setengah jam dah di pagi hari. Terus jangan di skip dulu, belum selesai ya, jangan diselesaikan video ini. Masih ada yang mau saya jelaskan. Di sore hari jam-jam 3, ini jam berapa nih ya? Oh, ini masih jam 1 nih. Sekarang masih jam 1. Di jam 3 sampai jam 4 yang saya sering kerjakan dulu, aktivitas saya itu kalian itu kan sinar matahari udah agak redup kan kalau sore kan. Kalian juga keluar jalan kaki minimal 200 meter minimal ya. Minimal 100 meter, maksimalnya 200 meter. Jalan kaki aja. Mundar-mandir nggak apa-apa, yang penting kamu gerak gitu sorenya dan kena matahari ya, sinar matahari. Wah, kita banyak kali dong. Gila aku sama angin ini ya teman-teman ya. Minimal kena mataharinya sore gitu. Jalannya itu ya minimal 100 sampai 200 meter jalan ya. Kalau nggak ada kerjaan kalian mundar-mandir aja di rumah begitu. Kalau nggak ya syukur-syukur kalian punya aktivitas teman-teman, punya kerjaannya yang bikin kalian sibuk. Nah, itu gerak ada gak apa-apa sorenya sambil kenain matahari teman-teman, itu bagus. Itu aktivitas saya teman-teman ya, itu aktivitas. Dan saya sarankan itu, hal itu saya sarankan. Jika kalian cuma di kamar terus mengeluh sama penyakit kalian, ya terus seperti itu rasanya, bakalan seperti itu kalian rasanya gitu. Oh ya teman-teman, ini untuk yang nonton ini jangan lupa ya teman-teman ya, berdoa kalian sama yang kuasa. Biar apa? Biar terkabulkan apa yang kalian harapkan gitu. Ingat teman-teman, orang sakit asam lambung itu berbeda sama sakit kayak pusing, flu, pilek, terus luka, jatuh dari motor kayak gitu, patah tulang. Itu berbeda teman-teman ya. Orang sakit asam lambung kalau luka-luka gitu itu hitungan 1 bulan hilang loh, sembuh lah. Kalau orang yang asam lambung ini orang yang sakit asam lambung ini nggak jelas teman-teman, bisa lama kalian sakitnya, bisa berpuluh-puluh bulan gitu jadinya. Ya ingat, berdoa teman-teman, jangan lupa berdoa, karena tanpa doa usaha sia-sia teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya, satu lagi pesan saya,
bantu support channel saya ini ya. Biar apa? Biar kalian juga tertolong. Ingat aktivitas saya ini aktivitas saya tiap hari waktu dulu ya, waktu saya sakit. Oke teman-teman, videonya sudah saya cukupkan ya. Saya akhiri. Saya Holili, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.